Oh iya, salam kenal dulu sebelumnya. Tak kenal maka tak sayang. Ini aku mau ngundang Dinda, cuman ntar dulu nih. Dinda udah masuk apa belum ya? Coba ya. Dinda, Adinda. Oh, belum masuk dia. She's soothing like the ocean lasting all the same. She take care of me, baby. Dindanya, ini bentar lagi dicek nih. Dinda udah masuk apa belum ya? And she help me be a better man. She's so beauty. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Bening amat pakai putih-putih. Kita janjian toh. Aku ada putihnya juga. Tapi banyakan birunya itu. Enggak, gini aja nih. Apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah. Lagi ngapain? Lagi baca naskah. Ini ada naskah. Naskah. Kita sore ini bakal banyak menjawab pertanyaan. Jadi ada yang teman-teman di rumah boleh mau bertanya, langsung tulis aja di bawah. Terus Dinda juga kalau ada pertanyaan ke aku, langsung tanya aja. Begitu juga dengan aku bakal tanya apapun ke Dinda. Jadi kan kemarin itu kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar ya. Kita pasti akan baca beberapa. Terus jawab. Aduh nih yang mau nanya apa ya? Kok mukanya merah? Merah gimana? Iya. Coba mau nanya. Azim. Ini aku tanya ke kamu ya. Sebelum Yap. kita baca pertanyaan, mending aku tanya kamu. Aku mau nanya apa ya? Kesan pertama kamu ketemu aku gimana? Ini senatural mungkin ya, senatural mungkin. Gimana ya? Jadi kan kita tuh, ini aku ceritain awalnya ya. Kita kan memang dulu itu tahun 2019 Oktober udah dikasih tahu nih bakal share. Aku tuh belum tahu kamu tuh yang mana orangnya kan. Nah akhirnya pas aku tahu, kita ditemuin di bioskop ya, di bioskop kan. Di VGI ya? Nah terus habis itu ya kita ngobrol gitu doang, biasa sebenarnya. Oh biasa aja. Karena aku nggak gimana jadi kayak dia yang bakal jadi lawan main gue nih yang gitu. Terus anaknya sopan. Apa lagi ya? Ya gitu. Kalau kamu Gitu. gimana? Aku nanggepin kamu dulu nih. Kamu pas kamu bilang tadi biasa aja. Justru kalau aku yang menurut aku ya jadi cewek harus seperti itu gitu. Masa baru pertama kali ketemu langsung yang gimana gitu kan, nggak apa ya, beda-beda sih ya. Kalau misalnya aku bakal gitulah Apa? nggak usah Aku pertama kali ketemu kamu, aku juga sama, aku dikabarin katanya nanti bakal ketemu sama Dinda yang jadi lawan main aku gitu kan. Terus aku sempat cari-cari tuh di Instagram di Google. Terus tahu nggak aku nemu yang mana? Yang mana? Yang aku botak. Aku nemu foto kamu itu, terus oh iya aku pernah nonton film dia dulu ini. Ya udah, terus pas ketemu aku ngelihat kamu juga dengan hijab kamu yang sangat indah itu. Ya udah, kita kenalan. Terus
oh ini orang emang baik sih kayaknya. Karena aku tuh punya insting gitu loh. Aku tuh kalau ketemu orang, mungkin karena Scorpio kali ya. Scorpio tuh percaya banget sama namanya insting. Iya nggak sih? Kamu Scorpio juga kan? Kamu tanggal berapa lahirnya? Aku tanggal 14. 14. Kamu tanggal 15. Jadi kita sama-sama pakai insting gitu ya. Terus aku juga sempat pas ngelihat kamu langsung, oh kayaknya nih ini orang tuh seperti ini. Tapi aku nggak terlalu serius gitu sih. Maksudnya nggak terlalu nanggepin serius. Sebatas, oh semoga aku nanti bisa dapat chemistry sama dia. Kalau aku justru aku sempat mikir Mikir apa tuh? dapat chemistry bareng kamu. Mikirnya bisa apa? Maksudnya kayak Bisa atau enggak? bisa ya? Karena yang aku tahu kamu itu kan penyanyi kan. Jadi aku mikir bisa nggak ya gitu, pasti kan apalagi kan baru ketemu, terus kan kamu juga biasa nyanyi gitu. Kan yang aku tahu juga kamu belum pernah main film kan. Bener. Oh, kamu kenapa kok bisa akhirnya berniat untuk main film? Aku apa ya? Jadi aku tuh dulu emang memulai dari nyanyi kan. Aku dari 2016 di Jakarta aku nyanyi, terus sempat kepikiran mau main sinetron, cuman sejauh ini aku kayak berusaha tahan-tahan gitu loh, karena aku pengen ya dinyanyi aja gitu loh, karena udah dapet enaknya nyanyi gitu kan, udah nggak perlu mikir seharian syuting dan sebagainya. Cuman pas mulai ada tawaran justru aku kayak mikir gitu ya, ini beneran diambil nggak sih sinetron ya waktu itu. Makanya perlu dengan pertimbangan, akhirnya enggak, aku memutuskan untuk enggak. Tapi pas dibilang film, apalagi pas udah dikasih tahu juga, terus kayak aku suka kayak film, aku mau coba. Karena menurut aku tuh kita di entertain harus, ibaratkan kalau di hutan tuh aku jadi burung yang aku bisa kemana aja gitu loh. Sayapku tuh bisa kemana aja, ke ini, walaupun misalnya mungkin nggak bagus-bagus banget gitu, tapi setidaknya aku bisa gitu. Makanya aku yakin. Terus aku juga, oh Dinda yang ya udah ayo. Oh gitu. Itu gampang merah ya, panas di sini soalnya. Mending kita bacain ini. Apa? Di Oke, coba kamu baca. Bahan tau. Hai Tisa. Halo Tisa. Kemarin aku makan itu kan? Kemarin makan pempeknya Tisa kan? Din, Ya. yang di rumah kamu tuh pempeknya Tisa kan? Iya. Enak. Oh, jadi ke rumah makan pempek ya niatnya ya? Sama itu. Sama minum es buah. Kita katanya pada mau pempeknya lagi. Enak soalnya. Teman-teman juga kalau mau pesan pempek di Tisa aja. Salam kenal dulu nih, belum kenal soalnya. Salam kenal. Tisa udah tahu kok. Oke. Terus Apa? ya udah kamu baca pertanyaan, terus aku juga sempat aku kayak mau mikir dulu mau nanyain apa ya. Kamu lihat yang nomor 3 deh. Oke. Ya udah. Aku mau nanya sesuatu nih. Kamu tuh kan seorang aktris, sudah sering main kan di film. Gimana cara kamu menjaga hati di saat kamu dipasangkan dengan seorang lelaki atau lawan main kamu yang dia bukan muhrim ya pasti kan? Gimana cara kamu menjaga hati, tapi profesional juga dalam membangun chemistry? Gimana tuh kira-kira? Ini kalau misalkan aku ready set atau aku udah pegang nas, ya itu di karakter aku itu bukan. Makanya untuk misalkan dalam main ya, memang kita butuh chemistry gitu, tapi tetap aku pikir kalau komen Suara kamu putus, halo Din. ya Dinda. Dinda, iya Kanda. Suara kamu putus-putus. pasti nggak, masih putus-putus nggak?
Udah enggak? Iya, jadi kalau aku tuh mikirnya ya kalau lagi di lokasi atau lagi di set, aku bukan Dinda lagi, tapi aku si karakter ini. Makanya aku ketika aku udah nggak di set, aku jadi Dinda lagi. Makanya jarang baper-baper gitu sih. Tapi ya tetap harus ada chemistry gitu. Bagus lah, nggak boleh baper-baper sembarangan. Kita bacain komen gitu. Oke, coba. Kita udah ngumpulin nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terus kita Sudah diseleksi. Ayo, coba. Oh iya, aku juga mau nanyai. Aku dulu yang nanya. Iya, boleh. Kamu kan udah berhijab sekarang. Nah, alasan terkuat kamu berhijab itu apa? Kenapa sangat memilih untuk hijrah? Jadi sebenarnya aku udah ceritain itu udah banyak banget ya, di podcast teman atau di Kita nonton di podcast Insyal Muhammad kan? iya. Kamu pasti nonton ya, yang ada nama kamu kesebut itu kan. Ya, jadi Kita ceritain lagi ke teman-teman nih. nah jadi tuh aku dulu tuh sebenarnya udah pengen banget berhijab karena kan aku mimpi yang jatuh dari pesawat. Rasa aku ada di situ posisinya. Terus kayak aku takut banget gitu, aku takut kayak ya Allah gitu, aku ini kerasanya takut, benar-benar takut banget. Terus waktu itu posisinya masih ada papa kan, papa udah sakit. Terus aku langsung lari ke kamar mama sama papa. Terus aku kayak ngadu ke mama sama papa gitu kan, iya Pak Dinda mimpi gitu, Dinda mimpi Dinda takut banget gitu. Terus kata papa, kata mama pada bilang ya kamu tuh jangan jaga diri, harus apa ya, maksudnya sholat tuh jangan tinggal kayak gitu loh. Dan itu aku udah ya Allah ya ini apa ya gitu loh. Kayaknya emang harus memperbaiki diri lagi kayak gitu kan. Dan itu udah niat hijab cuman belum terlaksana karena aku masih mikir kerjaan aku tuh banyak banget yang mengharuskan aku belum berhijab gitu. Kontrak gitu kan, kontrak yang ini boleh pakai hijab gitu. Terus belum tuh akhirnya Putus suara kamu. Putus. masih ya putus. Coba gitu. Udah enggak kayaknya sekarang. Oke. Tuh, soalnya teman-teman di rumah tuh pada mau tahu banget gitu loh. Siapa tahu kan setelah ini banyak yang mau berhijab juga atau hijrah, itu Masya Allah banget tuh. Berarti kamu dapat berkahnya gede banget. Mendingan itu aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan lain nggak usah kita jawabin gimana? Soalnya pertanyaan itu semua. Yang lain kok ya sensitif. Jadi intinya kamu memutuskan berhijab itu karena dapat mimpi. Karena dapat mimpi. Terus Di tahun 2015. enggak, bukan. Tahunnya aku lupa tahun berapa. Udah lumayan 2015 lama. pasti itu. Enggak, itu tuh yang pas akhirnya berhijab. Oh gitu. Oke. Berarti kamu berhijab waktu almarhum papa masih ada. Aku berhijab tuh pas papa nggak ada. Oh gitu. Oke. Papa meninggal 2015 kan? Nah, papa meninggal 2015. Jadi pas aku waktu itu karena aku masih takut kan, aku masih takut nah ya job gue gitu loh. Mana ya Harus putus azannya. justru udah Kita berhenti dulu azan ya. Kita berhenti dulu. teman-teman aku banyak teman-teman aku nonton. Hai Haris, hai Natali.
tutupin. Oke, sudah selesai, kita lanjut lagi. Kamu sama siapa itu? Nggak ada, sendirian. Bohong. Sendirian. Bohong sih. Jahat banget. Tadi itu di mana ya? Aku. Iya, jadi karena aku takut tadi jobku, aku waktu itu pada saat itu aku masih mikirnya aku masih takut kehilangan job lah. Ngerti. Gitu. Nah, terus sampai akhirnya aku diuji lagi. Papaku meninggal di Oktober 2015. Gitu. Nah, pas papaku meninggal, kayak aku ngerasa ada rasa penyesalan banget dalam hidup aku sampai sekarang. Dan di situ aku udah mulai tuh, aku coba pakai hijab, cuma memang masih belum yakin kan. Jadi hijab belum aku berani posting karena aku masih ya belum gitu. Terus hanya beberapa orang aja yang tahu, kayak teman-teman aku yang kayak gitu-gitu kan. Cuma dari situ aku kayak masih punya niat tapi belum istiqomah lah, kayak gitu kasar ya. Nah, akhirnya udah gak lama dari kenapa aku Putus suara kamu tadi. Terus. Akhirnya di 2019 kayak aku ketemu sama lingkungan yang baik-baik, Masya Allah, keluarga baru aku, keluarga tempat aku syuting. Terus mereka benar-benar support aku, kayak aku ngerasa aku di situ tuh benar-benar sholatnya rajin, jalan, terus suka bulan puasa buka bareng, sahur bareng, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi benar-benar dari situlah aku untuk Bismillah, aku berhijab. Dan aku pikir ya kalau misalkan aku pengen dapetin lingkungan yang baik atau jodoh yang baik, berarti kan aku harus dulu kan, karena jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi akhirnya aku kayak dari situ Bismillah. Jadi aku pengen kejar akhirat lah baru. Insya Allah, kebenar tuh. Soalnya kita kan sering banget tuh dapat hidayah, cuman hidayahnya itu kayak mentok cuman sehari 2 hari doang kita pegang kan, terus kita lepas lagi. Udah benar sih kamu. Hidayah itu harus dijemput. Harus dijemput, ya benar. Karena kalau misalkan nggak kita jemput, kalau kita bakal dapet hidayah lagi. Kalau misalkan nggak dapet gimana? Benar. Ya nggak? Sama kayak prinsip aku juga kayak gitu. Jadi kayak hikmah itu justru sengaja dicari gitu loh. Kayak misalnya aku ada job yang batal gitu kan misalnya.
Ya kalau misalnya manusiawi kan, ya kok batal sih, justru nyalahin takdir gitu kan. Cuman Ya. balik lagi berpikir Mana ya? ke Putus-putus ya? suaraku ya. Enggak, akunya yang putus-putus. Oh, balik lagi ke akunya, ya sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita gitu loh. Karena kalau kita mau terus menyalahkan, ya nggak ada habisnya. Gitu. Justru kita sengaja cari hikmahnya nih. Kita sengaja gali di mana ada letak hikmahnya, dan akhirnya nemu, dan alhasil jadi positif buat kita dan buat sekitar kita juga. Oke. Next. Ganti pertanyaan dong. Teman-teman mau nanya mungkin? Coba kita baca di itu, di komen. Ada nggak? Ada yang mau tanya? Tanyanya jangan yang aneh-aneh. Kita mah suka gugup jawabnya. Tuh benar katanya, kata siapa nih? Kata Sofia. Memang hikmah itu ada dan saya mengalami sendiri. Benar. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Tuh. Tapi benar sih, lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Karena apa ya? Ya namanya juga manusia yang nggak lepas dari sisi manusianya yang labil gitu loh. Jadi adanya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik pun ikut mengingatkan kita ke arah kebaikan. Tuh ada yang tanya, Are nyanyi sejak kapan? Aku nyanyi sejak 2016. Nah ini lucu nih. Aku tau gak sih, aku sebelumnya tuh nggak pede banget. Aku waktu SMA, aku tuh biasanya orang bilangnya, gimana caranya? Wait. Oh bentar. Oke. Jadi aku tuh pertama kali nyanyi 2015 di sekolah. Nggak jadi batin deh. Dari disuruh ini. Nah, ini berarti pertanyaan terakhir dari komen ya. Karena kan ini juga udah list pertanyaan yang kita kumpul dari orang-orang yang komen di IG Falcon kemarin. Nah, terus aku tuh basicnya pemalu banget. Jadi aku dulu di sekolah paling nggak pede buat ke kantin. Ke kantin tuh nggak pede banget karena diliatin sama adik-adik kelas kan. Kakak kelas, adik-adik kelas diliatin, terus kayak ngelihatnya tuh ngelihat yang gimana, ngerti nggak sih? Mungkin karena aku juga tinggi kali ya. Jadi di antara teman-teman tuh aku paling tinggi, terus suka ngeliatin aku. Akhirnya aku kayak nggak pede, aku malu, dan aku memutuskan untuk nggak pergi ke kantin. Jadi setelah itu aku tuh nitip-nitip teman-teman terus. Bayangin aja semalu itu, saking malunya kayak gitu. Nah makanya waktu manggung pertama 2015, aku tuh kayak merem gitu nyanyi yang bodo amat musiknya kemana, penontonnya nggak tahu kemana, karena ada lomba antar kelas kan. Aku merem nyanyi, untung teman-temanku tuh support semua, jadi pada di depan semua yang, wih bagus banget suara Lore, kayak gitu. Tapi berarti dari dulu bisa nyanyi dong, maksudnya suaranya udah bagus. Sempat les juga atau gimana? Enggak sih, aku nggak les gitu, cuman dulu tuh cuman nyanyi doang, jadi nggak ngerti harus begini nggak, cuman asal nyanyi doang. Makanya pas ke Jakarta aku alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik. Itu hari kedua aku di Jakarta, aku langsung recording. Dulu tuh sama Megan, duo Regan bikinnya. Lagunya tuh pernah dijadiin soundtrack di sinetron apa gitu aku lupa. Nah itu juga aku manggung pertama tuh yang merem, gak mau ngeliatin orang, sampai akhirnya berjalan ke sini tuh jadi pembelajaran. Oh ternyata kesempatan itu kita yang create gitu loh. Maksudnya kita yang create, kesempatan itu bakal dilewatin dengan dengan momen yang indah apa enggak. Kalau misalnya kayak aku tetap tutup mata, merem, terus nyanyi, nggak memperhatikan sekitar, ya udah berarti perform aku gagal gitu loh. Karena sesuatu tuh pasti bakal lewat. Nah gimana cara kita ngelewatinnya itu dengan sesuatu yang bagus apa gimana gitu. Sampai sekarang alhamdulillah udah nggak malu-malu. Malah malu-maluin ya? Kamu malu nggak? Bercanda ya. Sekarang PD-nya udah Apa? PD-nya udah tinggi. Enggak juga sih. Ya Allah, aku mah astagfirullahaladzim, aku mah apa tuh dibanding yang lain, ya Allah. Oke, terus kita punya pertanyaan lagi. Mau kamu yang nanya atau aku? Aku aja, karena aku tahu kamu mau nanya apa. Nomor 5 bukan?
Iya bener. Kamu lebih suka dikejar apa mengejar? Aku kayaknya semua cewek pasti lebih sukanya dikejar. Cuma Why? gak yang nih aku ya, maksudnya aku tipenya tuh gini. Aku suka tantangan. Kamu jangan senyum. Enggak. Oke, aku suka tantangan dan aku nggak suka orang yang terlalu ngejarnya tuh ngejar banget. Jadi gimana ya? Kalau menurut lu kalau yang terlalu ngejar banget justru kayak annoying gitu loh, ngerti gak sih? Iya, iya. Tapi tetap aku sama orang lain terus. Begitu Oh. ternyata. Kalau aku, ya sama, aku suka mengejar juga. Karena Berarti kalau kan nih, oh kamu tadi nggak mengejar, kamu dikejar ya? Oh emang cewek mah kayak gitu. Aku justru kayak tipe pengejar, karena setahu aku sih Scorpio tuh pada suka ngejar semua sih. Jadi kayak sesuatu yang menantang gitu loh. Aku mungkin ini aku cerita serius mungkin ya. Mungkin misalnya kayak ketemu orang gitu kan, orang pengen deket, aku pengen deket sama orang, terus kayak halo gitu, kenalan kan, Ray kayak gitu. Terus kita kan ngelihat responnya dia. Kalau misalnya kayak segampang itu atau misalnya kayak ya udah gitu, itu kayak ngerasa apa sih, kayak kita tuh tadinya mikirin dia di sini, jadinya ya gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? berarti tetap suka tantangannya juga, ya nggak sih? Aku suka ngejar. Suka tantangannya. Oh, ngerti nggak? Iya, sejauh kita kenal, menurut kamu make sense nggak apa aku omongin? Iya, benar. Ya kan? Bener kan? Jadi aku suka tantangan sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah pacaran gitu, biasanya nih ya, maksudnya nggak Scorpio aja. Cuman kalau kayak aku kadang ada agak sedikit posesifnya dalam arti kita nggak ini punya kita nih ya, kalau misalkan ada yang aneh-aneh Putus orang. ya nggak tahu sinyalnya. Tapi sebenarnya posesif tuh kalau menurut aku wajar-wajar aja sih ya. Maksudnya kita aja ke teman kadang kan posesif, ya kan? Kayak rasa memiliki apalagi sama pasangan gitu loh. Cuman ya aku nggak tahu karena aku nggak pacaran kan. Kamu nggak pacaran juga kan? Enggak. Sih. Cakep. Nggak pacaran. Nggak pacaran. Nggak boleh lah. Bukan nggak boleh. Maksudnya kalau udah mampu nggak pacaran ya nggak usah pacaran. Ya kan? Iya. Oke. Sekarang kamu balik bertanya ke aku duluan. Aku boleh nanya nomor 8 nggak? Boleh? Oh boleh. Mantan terindahnya Kak Ray siapa nih? Mantan terindah. Sebenarnya aku apa ya? Menurut aku setiap orang yang ketemu sama aku, orang yang pernah ada dalam hidup aku itu nggak juga aku bilangnya terindah, tapi bukan sesuatu yang perlu aku lupain juga karena semua itu bawa pelajaran masing-masing gitu loh. Si A, si B, si C. Jadi kayak akhirnya kita ya ini mungkin namanya pelajaran kehidupan ya. Yang secara teori mungkin ya kita tahu-tahu aja kalau misalnya ada orang yang lempar batu ya kita menghindar gitu kan. Tapi secara lapangannya nggak seperti itu. Bahkan ada saatnya mungkin pas dilempar kita kena, tapi bagaimana cara kita merespon itu. Nah, jadi kalau mau bilang terindah sebenarnya nggak ada, cuman aku sangat berterima kasih ke mantan-mantan aku. Terkesan kayak banyak banget ya. Aku berterima kasih buat orang-orang yang udah pernah punya hubungan dekat dengan aku karena banyak pelajaran dari kalian. Kalau kamu? Pada intinya siapapun itu ya dipertemukan karena sebuah, entah itu sebagai pelajaran atau ya sebagai Wah, pokoknya Allah tuh baik banget. Allah tuh selalu ngasih kita hadiah, tapi macam-macam bungkusnya. Ibaratkan kayak kamu beli permen kiloan, itu kan macam-macam tuh. Ada yang bungkus kuning, ada yang bungkus hijau, ada yang bungkus merah. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan,
Apa? Ada yang warna-warni. Ada ya. Jadi dalam aku bilet jadi kalau aku tuh mengaplikasikan itu di kehidupan kita gitu loh. Jadi apapun itu, permen itu kayak permasalahan, kebahagiaan, kesedihan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalamnya tuh manis. Jadi ya dibungkusnya doang yang dengan cara yang berbeda-beda. Karena Allah bukan cuman kayak pengen ngasih kita sesuatu yang manis, tapi di balik sesuatu yang manis itu kamu juga harus mendulang apa ya? Pelajaran. Allah. Kokorei. Cici Dinda. Sekarang atau aku nih? Nanya ini jawabnya mana ya? Nomor berapa tuh? Bentar ya. Aku tanya kamu deh. Oke. Kak, kalau dikasih pilihan antara pacaran dan ta'aruf, kakak milih yang mana? Taruh. Kenapa? Kenapa? Karena apa ya? Aku juga lagi belajar sih. Maksudnya aku juga lagi belajar. Gini loh. Sebelum aku jelasin, yang perlu aku bilang ke teman-teman semua, bukan berarti kita sefasih itu ngomong udah yang pro banget, bukan. Berarti kita ada kemauan mau belajar dan mau mengasih tahu juga ke teman-teman, ternyata pembelajaran tuh seindah itu gitu. Ta'aruf, karena biasa kan orang tuh bilang kalau ta'aruf itu nikahin kucing dalam karung ya, gitu kan? Karena belum saling mengenal, padahal dasarnya itu ta'aruf itu kan perkenalan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita untuk berkenal secara jujur aja gitu loh. Aku nggak jamin orang yang pacaran itu terbuka itu, karena biasanya ego pacaran tuh biasanya kan suka nutupin kalau gue mah gini gitu, walaupun sebenarnya gue nggak di situ gitu. Jadi ta'aruf, asalkan ta'arufnya mungkin bener-bener jujur, kayak datang ke orang tua yang bercerita kondisi, begitupun sebaliknya. Ya aku rasa justru itu perkenalan yang paling mantul gitu loh, mantap betul. Jadi biasanya kita jujur ya, sama aja kayak main werewolf. Main werewolf itu kalau misalnya kita udah ngintip, udah nggak asik kan? Kamu pernah main werewolf nggak? Pernah. Kalau udah ngintip, ketahuan, oh kayaknya werewolfnya dia, udah nggak asik kan? Tapi kalau kita jujur, kita misalnya merem, kita ngikutin prosedurnya, pasti kita bakal dapetin apa ya? Dapetin asiknya itu. Sama halnya kayak ta'aruf harus jujur. Nah, kenapa aku memilih ta'aruf? Karena itu. Dan yang pasti, buat tambahan nih, dan yang pasti, tujuannya jelas. Pasti. Jadi, nggak ada kepastian gitu loh. Gitu loh. Oke, next. Next. Apa? Kamu lah yang nanya. Gitu. Tunggu bentar ya. Banyak banget pertanyaan lagi. Oh, tipe kamu tuh seperti apa? Bukannya kamu udah tahu? Cia. Guys. Kak Dinda, ini pertanyaannya ya guys ya. Ini bener-bener bukan aku yang bikin ya. Kak Dinda, Rey itu termasuk tipenya Kak Dinda nggak? Oh. Gimana ya? Jadi tipeku itu tuh sebenarnya sederhana itu. Setelah aku hidup berpuluh-puluh tahun, 23 tahun. Jadi aku udah pernah sama yang macam laki-laki gitu kan. Ada yang ini, ada yang ganteng banget tapi sifatnya seperti ini, ada yang tajir banget. Ada yang kentang tapi begini. Ada yang kayak gini, ada yang dia soleh banget tapi dia seperti ini. Sampai akhirnya aku menyimpulkan bahwa tipeku tuh sederhana. Aku suka sama laki-laki yang pastinya nih nomor satu adalah akhlak dan agamanya itu baik. Itu. Terus karena apa? Kalau misalkan akhlaknya baik doang, maunya baik doang, tapi ternyata dia kasar. Nah, aku nggak mau sampai seperti itu. Terus ditambah, aku suka sama orang yang bertanggung jawab pastinya. Jawab, jujur, dan berwawasan. Karena aku ya, kita hidup
apalagi untuk seumur hidup ketika kita menikah gitu kan, pasti itu harus nyambung. Kayak lo nggak mungkin dong lo punya ini misalkan pasangan lo, tapi lo nggak nyambung dan lo akan hidup sama dia berpuluh-puluh tahun ke belakang gitu. Jadi aku orang yang mengerti, berwawasan. Intinya aku intinya adalah apa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan sih sebenarnya. Setuju banget. Setuju, karena jodoh cerminan diri. Kamu pernah gak sih doain jodoh kamu walaupun kamu belum tahu? Aku selalu minta yang terbaik sih. Jadi aku setiap doa siapapun ya, maksudnya entah aku lagi misalkan, cuman aku selalu minta doa itu, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, aku pengen jodohku tuh yang terbaik darimu. Karena aku tahu engkau pasti akan memberikan apa yang aku butuhkan. Kamu? Kalau aku apa ya? Ya tipeku juga nggak muluk-muluk sih ya, karena aku juga belajar dimana kalau misalnya kayak udah terlalu banyak menentukan kriteria, ya kan? Tapi kita lupa diri kita nih. Kita terlalu menstandarisasi, tapi ya kita seperti apa? Bahkan di saat kita ketemu seperti yang kita standarkan, itu mau nggak yang seperti kita gitu. Jadi yang pasti yang baik agamanya, yang sayang orang tua gitu kan, yang sayang itu. orang tua. Itu yang paling penting. Paling penting itu. Karena ridho Allah tuh ada di ridho orang tua kan. Terus apa ya? Yang sayang bukan cuman keluarganya dia, tapi sayang juga keluarga si pasangannya gitu loh. Dan yang pasti harus akhlaknya baik, karena apalagi kalau misalnya bicara jodoh ya, ini tipe apa jodoh sih? Jodoh ya. Apa ya, kalau bicara jodoh itu, kalau menurut aku kenapa harus cari akhlak yang baik? Bukan berarti kayak menyampingkan orang lain, tapi memotivasi teman-teman yang lain untuk ya udah berlomba-lomba bukan cuma jadi cantik, tapi jadi akhlak yang baik juga gitu kan, positifnya di situ. Nah, akhlak yang baik karena apa? Kalau tanggung jawab sebagai laki-laki ya, ini juga mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kita ini bakal menikah dengan pasangan kita dan kita bakal apa ya? Ya udah, ini surga kita nih, dapat kita meng-create satu surga gitu loh. Jadi yang tentunya harus yang baik, yang saling menguatkan, karena kita nggak pernah bisa tahu kapasitas kita, bukannya kita yang malah narik dia buat ke kebaikan, takutnya malah kita yang ditarik ke arah yang nggak baik gitu loh. Jadi mencari orang yang baik itu harus baik akhlaknya. Seperti itu, Din. Dimas Khadijah Nastiti Adinda. Wede. Yeah. Nama kamu Dimas Khadijah Nastiti Adinda. Bagus namanya. Hafal ya? Hafal dong, masa nggak hafal? Oke, kita lanjut ya. Raja dan Kari, kalian tipe film nggak? Terus kalau disuruh pilih, kalian pengen banget main film genre apa? Kamu deh. Ini aku dulu nih. Apa tadi pertanyaan pertamanya? Kamu tipe yang milih film project filmnya tuh yang kayak gimana, nggak genrenya? Terus kalau pengen disuruh pilih, pengennya tuh yang genre apa? Kalau aku karena aku baru pertama kali ya. Aku pertama kali sebenarnya. Karena aku baru pertama kali, ya udah aku apapun peran aku coba maksimalin. Cuman kalau misalnya mau ditanya aku maunya apa, ya aku maunya dapat peran yang baik-baik dulu gitu loh. Karena kalau misalnya dapetin jahat banget duluan, nanti image-nya kebentuk orang udah tahu jahat gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, challenge juga kalau misalnya dapet kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku jujur agak pemilih dalam proyek film ya. Aku milih banget sih sebenarnya, karena aku sebisa mungkin cari film yang nggak pengen mengulang. Misalkan aku udah pernah dapat peran pengen kayak dulu, Kecil Untuk Tuhan. Nah, sebisa mungkin ke depannya kalau bisa aku nggak dapetin karakter seperti itu. Aku nggak pengen. Terus aku nggak pengen kontak lagi.
aku nggak pengen dapetin karakter itu lagi karena aku mati. Nggak pengen, maksudnya orang-orang tuh menilai, oh Dinda bisa cuma yang penyakitan doang misalkan. Oh, benar. Itu kalau misalkan aku pengen banget apa justru sebelum berhijab aku pengen banget dapat karakter yang psikopat. Ya apa? Psikopat. Oh ya Allah Akbar. Seru. Iya, aku pengen banget, karena aku ngerasa itu adalah karena basicku kan film ya. Kamu kan mungkin basicnya kan awalnya kan nyanyi kan. Nah, ya aku pengen hal-hal yang menantang tadi yang belum pernah aku pernah. Misalkan kayak psikopat, dia kan dua karakter yang berbeda atau beberapa karakter yang berbeda, itu akan ngebuat kita tuh bisa banyak peran gitu loh. Itu latih acting kita. Ya cuma karena ya aku jadi kayak ya udahlah, aku lebih pilih yang baik-baik pastinya. Baik. Hijab aku juga, terus lingkungan juga. Kalau drastis kayak gitu, kalau yang terlalu drastis kayak gitu, aku kayak enggak lah. Jadi balik lagi ke apa yang aku pengenin tadi, kalau kita kejar akhirat pasti kan dunia akan ngikutin kita sih. Mantap banget itu. Bener. Biar dunia tuh cukup di genggaman ya. Gimana sih istilahnya sih? Gimana? Enggak usah. Kentang. Apa sih? Terus apalagi nih pertanyaannya? Nah ini pertanyaannya udah mulai ini nih, kayak susah dijawab gitu loh. Makanya kita dari tadi ngelangkahin gitu. Cerita dong pengalaman terburuk dan terindah yang pernah dialamin Kak Dinda dan Kak Arni. Kamu dulu atau aku dulu? Boleh aku? Aku pengalaman terburuk pas papa nggak ada. Kalau pengalaman terindah pas dapet Piala Citra. Itu doang. Kalau kamu? Oh, sama pas lulus, aku ngerasa aku bahagia banget sih. Kalau aku, ini jujur ya, ini aku nggak bohong, aku nggak sengaja dibuat-buat. Kalau mau diingat-ingat pengalaman terburuk, nggak ada. Masa nggak ada? Iya, jadi mungkin saat itu, waktu kejadian itu, aku tuh kayak kesel banget gitu kan, kayak kok bisa terjadi di aku gitu kan. Kok bisa di aku, kok bisa harus aku di antara banyaknya manusia, harus aku yang menjalani itu, harus aku yang dihadapkan dengan hal itu. Walaupun mungkin saat itu aku bilang ini kejadian terburuk hidupku nih. Tapi karena aku tuh berusaha mencari hikmah dari setiap kejadian, pas kesini tuh pas dilihat lagi kejadian yang kemarin itu, oh enggak sih, justru banyak banget kebaikan yang aku dapat di balik, banyak banget kebaikan yang aku dapat di kesusahan situ. Nah jadi kalau mau diingat-ingat, yang buruk yang mana ya? Karena aku terlalu banyak mempositifkan thinking hal-hal yang pernah terjadi, walaupun waktu saat itu tuh buruk gitu. Ngerti nggak maksud aku? Kalau hal terindah aku tuh, aku umroh. Aku seneng banget itu. Aku umroh tuh aku nabung sendiri. Itu tabungan aku tuh sebenarnya nggak cukup. Terus kayak ya udah tulis nama aja. Tapi benar kata orang-orang tuh kalau kita udah niat mau umroh, asalkan niat bener-bener niat ya, itu tuh pasti rezeki tuh bakal ngalir gitu loh. Tetap aja ada aja yang masuk gitu. Terus aku masuk banyak tetap nyanyi kan. Alhamdulillah, berarti emang bener-bener ya, maksudnya niat baik tuh pasti ada jalannya gitu kan. Bahkan kalau aku hitung-hitung, oh kayaknya ini duitnya udah lebih dari umroh gitu loh. Jadi kalaupun dijadiin jajan udah banyak, atau misalnya bisa 2 orang berangkat umroh gitu. Tapi ternyata pas udah lunas, umrohku udah lunas, job-job yang lain batal. Oh rezekiku emang cuma sampai umroh doang, untuk jajan misalnya rezekinya cuma di umroh doang gitu. Nah terus pas aku umroh pun aku berdoa tuh di makam Rasulullah. Aku berdoa yang ya Allah, aku tuh kebiasaanku ya. Nih ya, kamu
Putus-putus. Putus-putus. Kamu nggak gerak loh live-nya. Ini kamu atau aku ya? Ya, kenapa nih live-nya? Kak, coba deh kakak join di live-nya itu nggak? Ngaruh nggak? Oh, ya, coba deh aku tanya dulu. Guys, ini live-nya apa atau Ray sih?